Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul mengikuti rangkaian acara yaitu kelas sekolah dedikasi yang kedua yaitu kelas How to Get Perfect TOEFL. Nah, oke, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rina Puspita selaku moderator untuk hari ini. Dan sebelumnya teman-teman dimohon untuk mengikuti tata tertib yang sudah saya bacakan tadi ya. Oke, sebelumnya aku mau nyapa teman-teman dulu nih. Teman-teman, kira-kira dari sini apakah ada yang dari sekolah menengah atas atau pada sudah kuliah semua ya teman-teman atau mahasiswa semua? Coba. Halo? Saya masih SMA, Kak. Siapa? Siapa tuh tadi? Oke, langsung saja ya. Sebelumnya aku mau tanya nih, teman-teman udah tahu belum sih apa itu dedikasi untuk negeri? Halo, ada yang tahu nggak apa itu dedikasi untuk negeri? Atau aku udah tahu nih Kak, dari teman aku atau dari Instagram atau dari broadcast di WhatsApp seperti itu. Kira-kira teman-teman udah tahu nggak apa itu dedikasi untuk negeri? Nah, dedikasi untuk negeri itu berdiri pada tanggal 22 Mei 2020. Nah, dedikasi untuk negeri merupakan program dari Nurul Falah Haramain Foundation yang fokus pada pengembangan diri pemuda-pemudi yang ada di seluruh Nusantara yang bergerak aksi nyata pada bidang pemberdayaan sosial dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Nah, dedikasi untuk negeri juga memberikan kesempatan bagi para muda-mudi Nusantara untuk berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan peluang bagi para pelajar untuk memberikan sistem pendidikan yang lebih baik, juga para donatur agar berkontribusi mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Nah, sejauh ini total anggota dedikasi untuk negeri itu totalnya ada 88 anggota yang tersebar di beberapa wilayah. Tidak hanya itu, dedikasi untuk negeri juga berhasil melaksanakan program kegiatan, yaitu yang pertama ada kurban melintas batas yang bekerja sama dengan aksi cepat tanggap, dompet duafa, Nurul Falah Haramain Foundation, dan juga Kemenhumham. Yang kedua, bantuan siswa rentan putus sekolah di 3 provinsi, yakni ada Cinangka, Banten, Lewi Karet, Bogor, dan juga Brebes, Jawa Tengah. Bantuannya berupa toolkit pendidikan untuk siswa dan siswi yang ada di sana. Rencana dari dedikasi untuk negeri sendiri, kami ingin mencapai 10 provinsi. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan bantuan untuk Udin dan keluarganya berupa penunjang pendidikan dan bedah rumah di pelosok Sekadau, Kalimantan Barat. Yang keempat, peduli bencana alam, bantuan berupa finansial dan bahan pokok untuk korban bencana banjir dan longsor di Cicurug, Sukabumi. Nah, dedikasi untuk negeri menyalurkan dana periode 31 Juli sampai dengan 14 Oktober 2020 sebesar Rp52.248.970 dengan total penerima manfaat sebanyak 1.963 jiwa. Wah, Masya Allah sekali ya. Walaupun dedikasi untuk negeri bisa dibilang organisasi yang baru berdiri nih teman-teman, tapi pencapaian-pencapaian dari dedikasi untuk negeri ini sudah banyak ya. Semoga kedepannya dedikasi untuk negeri ini bisa menjangkau seluruh provinsi-provinsi yang ada di Indonesia dan juga bisa mengajak berbagai muda-mudi yang ada di seluruh Indonesia untuk bergabung mewujudkan pemerataan pendidikan dan juga mensejahterakan kehidupan sosial bersama. Oke, langsung saja nih. Kira-kira teman-teman udah pada tahu kan
kita di sini akan membahas apa sih? Kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya kita meraih nilai TOEFL yang baik. Nah, langsung saja di sini sudah tergabung nih sama kita nih, Kak Novia Rabani. Sebelumnya izinkan aku untuk membaca CV-nya terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, nama Kak Novia Rabani, SPD MPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris. Alamat rumahnya di Jalan Temiang 4, Tanjung Barangan, Bukit Baru, Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Nah, riwayat pendidikannya, Magister Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Sriwijaya dengan IPK 3,93 pada Juli 2015 sampai dengan Desember 2018. Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Sriwijaya IPK 3,43 pada Juli 2010 sampai dengan Agustus 2014. Riwayat pekerjaannya, kuliah bahasa Inggris di UPT Bahasa Universitas Sriwijaya pada tahun 2020. Tutor private TOEFL freelance pada tahun 2020. Lalu ada kursus dan pelatihan. Kak Novia mengajar bahasa Indonesia sebagai bahasa asing atau BIPA pada tahun 2020, pelatih guru Jolly Phonics oleh Jolly Phonics UK pada tahun 2020, pengajaran bahasa Inggris untuk pelajar muda periode 32 jam oleh Universitas Islam Blitar. Lalu ada kepemimpinan dan kesukarelaan atau volunteer, mengajar dari rumah oleh Kementerian Pendidikan Indonesia, menerjemahkan buku dari bahasa Inggris ke Indonesia, terjemahkan kampanye 1000 buku dari Wikiled Indo Relawan. Lalu penghargaan akademiknya ada pemenang proyek terbaik dalam konferensi pelatihan CIYL 2020, President of the Second Sule IC 2016, FKIP Unsri Palembang 7-9 Oktober. Ada presenter dalam konferensi internasional pada tahun 2016. Nah, oke, langsung saja aku panggil Kak Novi. Halo, Assalamualaikum Kak Novi. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore Kak Novi. Baik Kak, mungkin bisa langsung saja dimulai pemaparan materinya karena sepertinya teman-teman sudah tidak sabar untuk menerima penyampaian materi dari Kakak. Oke, baik. Saya izin share screen dulu ya. Oke, apa sudah tampil? Sudah ada. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera semuanya. Saya doakan semuanya sehat, baik, dan tetap semangat mengikuti materi hari ini. 1 jam ke depan saya akan membagikan pengalaman saya ketika membimbing mahasiswa saya mencapai perfect TOEFL score. Di materi saya, di presentasi saya kali ini, saya akan membagikan beberapa materi yang terbagi dalam beberapa poin. Poin pertama, saya akan menjelaskan apa itu ITP TOEFL, dan poin yang kedua akan membagikan tentang bagaimana cara mengikuti tes dan apa saja yang ada di dalam ITP, dan yang terakhir itu ada tips dan trik cara menjawab soal-soal yang ada di TOEFL test. Di akhir presentasi saya akan memberikan buku dan materi yang saya rekomendasikan agar adik-adik bisa belajar dari materi tersebut untuk meningkatkan nilai TOEFL-nya. Dan juga ada beberapa link untuk kalian tes mengetahui level bahasa Inggris kalian secara free. Baik, kita mulai saja. Jadi hari ini saya akan membagikan 3 materi, 3 poin, yaitu apa itu TOEFL ITP. Apa sih ITP? Mungkin adik-adik sekarang sudah sangat familiar dengan TOEFL atau TOEFL ITP. TOEFL itu adalah singkatan dari Test of English as Foreign Language, atau tujuannya untuk mengetes kemampuan berbahasa Inggris. Ada namanya
TOEFL ITP. ITP itu singkatan dari Institutional Testing Program. Artinya, tes ini dilakukan oleh institusi tertentu. Biasanya ITP yang legal atau resmi itu adalah tes yang langsung dari ITS atau lembaga tes bahasa Inggris dari Amerika. Nah, TOEFL ITP ini sendiri biasanya masih diterima di kawasan Asia kalau untuk beasiswa. Misalnya negara-negara Jepang atau China. Tapi kalau untuk ke Eropa atau ke Amerika, hanya negara tertentu atau beasiswa tertentu yang masih menerima ITP. Selebihnya mereka masih prefer ke IELTS dan IBT. Bentuk dari tes ITP ini sendiri biasanya berbentuk PBT atau paper-based test. Tesnya itu menggunakan kertas atau CBT, computer based test. Jadi biasanya ITP itu bisa kita pakai buku dan kertas atau biasanya juga menggunakan komputer. Nah, beasiswa apa saja yang masih menerima ITP sekarang itu seperti LPDP masih menerima. Dari DAAD Jerman juga menerima. Fulbright juga masih menerima, walaupun nanti katanya harus IELTS atau Australia Awards atau beasiswa dari Jepang. Biasanya syaratnya adalah minimal 500 untuk dalam negeri atau 550 untuk luar negeri. Jadi kita harus tahu dulu nih, requirement dari setiap institusi itu berapa, agar kita bisa mengeset skor atau target TOEFL kita. Nah, di ITP sendiri itu ada beberapa elemen yang harus kita pahami di dalam tes ITP atau tes bahasa Inggris ini ada 3 skill yang diujikan. Jadi di dalam tes bahasa itu ada beberapa kemampuan kebahasaan yang diteskan. Khususnya di ITP itu ada 3 skill yang terbagi dalam 3 section. Section 1 berisi listening comprehension atau kemampuan mendengarkan ekspresi lisan. Section 2 itu berisi structure and written expression atau kemampuan ketatabahasaan. Dan yang section ketiga itu reading comprehension, kemampuan memahami teks bacaan. Di dalam tes ITP itu untuk section 1 ada 50 soal dan waktunya 35 menit. Dan skor range-nya itu 31 sampai 68. Di section kedua ada structure atau biasa dikenal dengan grammar, itu ada 40 soal untuk 25 menit dan skor scale-nya 31 sampai 68. Dan section ketiga itu ada reading comprehension dengan pertanyaan 50 dan waktunya 55 menit. Dan skornya 31 sampai 67. Nah, untuk total pertanyaannya itu berisi 140 soal dan waktunya 115 menit. Namun di dalam tes lain itu juga ada listening comprehension waktunya lebih kurang 50 menit. Biasanya berupa TOEFL prediction. Bagaimana cara menghitung nilai TOEFL? Pertama, ketika kalian mengikuti simulasi TOEFL atau kalian berlatih TOEFL sendiri di rumah, kalian bisa menghitung jumlah benar di setiap section. Lalu kalian lihat tabelnya atau score skill-nya. Kalian konversikan, lalu nilai dari konversi itu kalian tambahkan, dikalikan 10, lalu dibagi 3. Berikut simulasinya. Misalnya saya di section pertama atau listening, saya mendapatkan 37 jumlah benar soal. Artinya ketika dikonversikan nilai saya 55. Dan di section kedua, saya benar 37 soal. Dikonversikan di tabelnya, skornya 54. Dan di section ketiga atau reading, saya benar 38 soal. Artinya dikonversikan nilai saya 54. Nilai yang dikonversikan itu ditambahkan, hasilnya 163, lalu dikali 10, dibagi 3. Hasilnya adalah 543.
Berikut adalah score range-nya. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan nilai di atas 500, di dalam ITP itu ada penjelasannya di dalam sertifikatnya. Misalnya level berdasarkan CFR. CFR ini adalah level kebahasaan yang diakui Amerika dan Eropa. Dan ITP ini berdasarkan CFR level. Jadi misalnya kalian mendapatkan nilai di level C1, itu artinya gold di ITP atau professional atau advance. Dan kalau misalnya kalian mendapat nilai 500, itu artinya level kalian B2 atau intermediate, dan di ITP itu silver sertifikatnya. Kalau B1 itu intermediate, beginner, dan di ITP sendiri itu sertifikatnya bronze. Nah, di dalam ITP, seperti saya jelaskan, itu ada 3 kemampuan kebahasaan yang diteskan. Ada Section 1 listening, Section 2 structure and written expression, and Section 3 itu reading comprehension. Saya akan menjelaskan beberapa tipe soal dan cara menjawab dalam setiap sectionnya. Jadi di dalam Section 1 atau listening, di dalam section ini atau sesi ini, kita diminta untuk memahami ekspresi lisan yang ada di dalam bahasa Inggris. Di dalam section 1 atau listening ini ada 3 part. Ada part A, part B, and part C. Part A itu berisi short conversation atau percakapan singkat. Dan part B itu long conversation, artinya percakapan yang panjang. Dan part C itu talks or monologue berupa ceramah. Ada beberapa strategi umum untuk menjawab di section listening. Pertama, you have to be familiar with the direction. Jadi kalian harus paham dulu instruksi yang ada di dalam listening. Jadi ketika kalian mengambil tes listening, kalian tidak menghabiskan waktu untuk membaca instruksinya. Kalian sudah paham dan tidak akan menghabiskan waktu dan tiba-tiba ada section pertanyaan pertama sudah disebutkan. Tapi kalau kalian sudah paham instruksinya, kalian bisa baca sekilas dan sudah siap untuk mendengarkan pertanyaan pertama. Listen carefully to the conversation and talk. Jadi kalian harus fokus dan hati-hati mendengarkan percakapannya dan ceramahnya. Know where the easier and more difficult question are generally found. Kenapa? Kalian harus tahu di mana soal mudah dan soal sulit agar kalian bisa mengantisipasi. Jadi kalau misalnya di pertanyaan 1 sampai 15 di part A, itu pertanyaan yang lumayan mudah. Dan pertanyaan ke-15 sampai 30 itu sudah difficult atau lebih sulit dari yang pertanyaan sebelumnya. And never leave any question blank. Jangan tinggalkan jawaban kosong karena tidak ada minus. And use any remaining time to look ahead at the answer to the question that follow. Kalian harus menggunakan waktu kalian sebaik mungkin. Jadi kalau untuk di TOEFL, di listening itu jeda waktu dari soal pertama dan soal berikutnya itu dari 5 sampai 8 detik. Jadi kalau kalian sudah menjawab pertanyaan pertama, kalian punya 5 detik bonus untuk melihat pertanyaan berikutnya. Kenapa penting? Karena kalian bisa mengantisipasi dari jawabannya, dari pilihan A, B, C, D. Nanti kira-kira percakapannya tentang apa dan bentuk pertanyaannya seperti apa. Part A itu adalah short conversation, jadi percakapan singkat berisi biasanya 2 orang. Strateginya, focus on the second line of the conversation. Kalian harus fokus di percakapan kedua. Kenapa? Karena clue-nya ada di percakapan yang kedua. Dan biasanya berupa restatement of keyword or idea in the second line of the conversation. Jadi jawabannya itu biasanya restatement dari keyword-nya atau clue-nya. Tidak mungkin sama persis. Jadi ada satu strategi juga yaitu avoid similar sound. Jadi jangan pilih jawaban yang kedengarannya sama. Misalnya si speaker kedua bilang, I live in apartment. Nanti di pilihannya ada department. Jangan dipilih karena itu kedengarannya sama. Dan kemungkinan besar itu bukan jawabannya. Nah, di dalam part A itu ada beberapa expression atau ekspresi tertentu yang diteskan.
Misalnya restatement, negative, suggestion, passive, conclusion about who and where, and agreement. Ekspresi ini perlu kalian pelajari dan kalian lihat bagaimana bentuk-bentuk pertanyaannya agar ketika kalian mendengarkan di part A nanti kalian sudah tahu, oh ekspresi ini nanti pertanyaannya ini dan jawabannya seperti ini. Di dalam part A itu ada 30 pertanyaan berisi 10-12 detik setiap satu percakapan. Dan jedanya itu 5-8 detik. Seperti yang saya jelaskan, kalian harus bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dan kalau sudah selesai di pertanyaan pertama atau kedua, jangan dilihat lagi, jangan dipikirkan lagi, langsung move on saja. Karena kalau kalian masih memikirkan soal ini, nanti pas audio memutarkan soal berikutnya, kalian bakal tidak fokus. Kalau sudah tidak fokus, kalian akan mengerjakannya dengan terburu-buru, tergesa-gesa, dan tidak tenang. So you have to be mindful with your time. Di sini ada example of listening in part A. Jadi misalnya the first line atau the woman bilang, what do you like about your new house? And the second speaker or the second line, it's very close to park. Dia bilang seperti itu. Dan pertanyaannya, what does the man mean? Pertanyaan dan percakapannya itu tidak tertulis di buku, maka kalian harus mendengarkan. Yang ada di buku hanya pilihan jawaban. Ada 4 pilihan jawaban, A, B, C, D. Kalian harus fokus di speaker yang kedua. Di speaker kedua dia bilang, it's very close to park. Artinya, kalau di restatement, rumahnya dekat dengan park atau taman. Kalau jawabannya A, the house is closed up now, itu menjelaskan tentang rumah yang ditutup. Kalau dia bilang jawabannya B, he parked his car, artinya dia memarkirkan mobilnya di dekat rumah. We don't talk about car, but about house. And then C, his home is near a park. Rumahnya ada di dekat taman. Artinya jawaban yang paling tepat itu adalah C. Adalah restatement dari it's very close to park. Okay. We continue to part B. Part B itu berisi long conversation, artinya percakapan panjang. Strateginya adalah review the answer to listening part B question. Jadi kalian harus melihat pilihan jawaban yang ada di part B. Kenapa? Karena di pilihan jawaban kalian bisa mengantisipasi pertanyaan yang akan ditanyakan oleh si narator. Sekali lagi saya ingatkan, percakapan dan soalnya tidak ditulis. Listen carefully to the first line of the conversation. Kalian harus fokus di first line percakapan. Kenapa? Karena tema, topik, atau situasi itu ada di first line. Biasanya narator yang menyebutkan. Follow along with the answer while listen to the conversation. Nah, ini strateginya kalau misalnya ada tipe pembelajar, ada yang audio, ada yang visual. Tapi ada yang tidak bisa menggunakan strategi ini. Jadi kalau misalnya kalian masih belum terbiasa dengan percakapan dalam bahasa Inggris, mendengarkan percakapan dalam bahasa Inggris, saran saya adalah follow along with the answer while listen to the conversation. Jadi ketika kalian mendengarkan percakapannya, lihat pilihan jawabannya. Nah, di dalam part B, dalam satu percakapan itu berisi 3-4 pertanyaan. Dan pertanyaannya itu pasti tersusun berdasarkan apa yang diucapkan di percakapannya. Guess even if you are not sure. Jadi kalian harus menebak walaupun kalian tidak yakin. Use any remaining time. Sekali lagi kalian harus menggunakan waktu sebaik-baiknya ketika menjawab pertanyaan ini. 80 seconds for the conversation. Jadi waktunya itu sekitar 80 detik untuk percakapannya, lebih panjang dari yang part A tadi. Dan waktunya itu 12 detik untuk jedanya. Topiknya biasanya itu history, science, university, number, academic, or trip. Jadi biasanya percakapannya sekitar tentang akademik atau perjalanan seseorang. Nah, nanti si A and B bercerita, kalian akan ditanyakan tentang apa yang diceritakannya di dalam part B tersebut.
Lalu apa saja kira-kira bentuk pertanyaan yang ada di part B or long conversation? Itu biasanya menanyakan tentang topik. What is the main topic of this conversation? Topiknya ada di mana? Ada di first line of the conversation. Jadi ada di first line-nya. Where does the conversation take place? Biasanya ditanyakan di mana nih kira-kira percakapannya terjadi. Lalu when did it occur? Kapan percakapannya terjadi? Dan what? What itu bisa berupa things, opinion, quantity. Jadi bisa menanyakan benda atau pendapat yang ada di dalam percakapan tersebut atau menanyakan berapa banyak. How juga pertanyaannya menanyakan tentang urutan atau suatu cara atau juga menanyakan quantity. Pertanyaan where itu biasanya menanyakan tempat atau kemana rencana si speakernya yang ada di part B. Lalu ada bentuk lain yaitu seperti why, who, and whom. Jadi kalau why itu mengapa itu bukan kita yang menyimpulkan, tapi alasan yang disebutkan di percakapannya. Dan who itu siapa? Biasanya pertanyaannya siapa yang berbicara? Atau whom kepada siapa dia menjelaskan pembicaraan tersebut. Nah, di part C atau part terakhir dalam listening itu namanya talks or monologue, berisi short lecture or talk. Jadi biasanya berisi tentang perkuliahan singkat atau ceramah. Nah, topiknya itu seputar school or campus life, new issues, certain lecture in American college. Jadi semuanya tentang akademik atau misalnya berita-berita yang ada di TV. Pertanyaannya itu berisi 3-7 pertanyaan untuk satu percakapan. Satu ceramah atau satu talks. Jadi satu orang berbicara, nanti akan ada 3-7 pertanyaan tentang pembicaraan tersebut. Sama seperti yang part B tadi, preview the answer. Jadi kalian harus melihat pilihan jawaban agar bisa mengantisipasi pertanyaannya. Listen carefully to the first line of the talk. Perhatikan line pertama, karena line pertama itu menyebutkan topiknya apa. Nah, biasanya orang-orang meremehkan yang topik line yang pertama, langsung mendengarkan pembicaraannya saja. Padahal topik ini paling sering ditanyakan. Atau bisa membantu kita mengetahui situasi apa yang terjadi dalam percakapan. And then, follow along with the answer while listen to the textbook and try to determine the correct answer. Jadi ketika mendengarkan di dalam part C, itu nanti ada pilihan jawaban. Nah, kalian akan mendengarkan dan melihat pilihan jawabannya. Oh, ternyata yang dibilang misalnya tahunnya itu 1970, bukan 1971. Kalian akan tahu, oh kalau misalnya pertanyaannya tentang tahun, nanti harusnya 1970, seperti itu. And focus on the question contain 5W. Misalnya what, who, where, when, and why, dan how. Jadi pertanyaannya itu berisi tentang 5W1H. Make the conclusion on the situation when or where it's probably happen. Kalau di part C, kalian harus menyimpulkan atau kira-kira bisa menentukan kira-kira percakapan atau ceramah ini di mana. Jadi kalau misalnya dia menceritakan tentang suatu ceramah atau kuliah, berarti terjadinya di dalam kampus. Lalu subjeknya apa atau mata kuliah apa, seperti itu di dalam part C. So this is the strategies when you answer question in part C. Oke. Apa saja pertanyaannya? Jadi kalau misalnya pertanyaannya itu berupa main idea, biasanya pertanyaannya berbentuk what is the talk mainly about? Or what are the speaker discussing? Artinya dia menanyakan main idenya atau topiknya. And then kalau misalnya pertanyaannya what does the man or woman say about? Or what does the man woman suggest? Itu berarti ada detail information yang ada di dalam talks-nya. And then question about the purpose. Why did, why is, why does the woman or the man think? Jadi nanti akan disebutkan mengapa si the man atau the woman-nya ini berpikir demikian. Nanti ada pilihan jawabannya. And then question about imply. Kalau imply ini berarti
sebuah konklusi dari atau restatement dari percakapannya. Biasanya pertanyaannya seperti what does the speaker infer about, or what does the man or woman mean when he or she says. Jadi kita harus mengetahui kira-kira implied meaning-nya atau pesan tersiratnya apa sih dari informasi ini. Oke, kalau tadi section 1 itu listening, sekarang kita lanjut lagi ke section 2. Semoga saya nggak kecepatan ya ngomongnya ya. Karena banyak materi yang harus saya sampaikan yang bisa membantu kalian meningkatkan skor TOEFL kalian. Nah, kita masuk ke section kedua, yaitu structure and writing expression. Ini adalah tes kemampuan tata bahasa atau grammar. Nah, di dalam section kedua ini ada dua bentuk pertanyaannya. Ada yang structure, or you have to find the correct answer. Kalian harus mencari jawaban yang benar, atau kalian mencari jawaban yang error atau salah. Itu biasanya di writing expression. Oke. Di dalam structure itu berisi soal untuk 1 sampai 15. Dari written expression itu pertanyaan dari 16 sampai ke 40. Seperti tadi, you have to know the easier and the difficult question. Jadi pertanyaan 1 sampai 15 di dalam structure artinya dari 1 sampai 10 itu pertanyaan yang mudah. 11 sampai 15 itu pertanyaan yang sulit. Begitupun di writing expression itu berarti yang mudah di 1 sampai 35. 16 sampai 35. 36 sampai 40 berarti itu soal yang sulit. Jadi, kalian bisa mengatur waktu kalian. Jangan sampai waktu kalian habis di pertanyaan yang mudah. Kalau misalnya kalian tidak tahu jawabannya, kalian lewatkan dulu, nanti kembali lagi. Tapi tetap harus berhati-hati, karena di section kedua ini waktunya hanya 25 menit untuk 40 soal. Jadi dalam satu soal itu kalian hanya punya waktu beberapa detik untuk menentukan jawaban yang bisa melengkapi pertanyaan di dalam structure atau menemukan error di dalam writing expression-nya. Strateginya, you have to analyze the sentence. Jadi kalian harus menganalisis soal tersebut. Apa yang dibutuhkannya, atau bagaimana cara melengkapi kalimatnya, atau mencari yang mana sih yang salah di dalam expression ini. And then study how well the answer complete the sentence. Jadi kalian harus melihat jawabannya, pilihan jawabannya ya. Apakah jawaban A bisa melengkapi pertanyaannya? Do not try eliminate incorrect answer by looking only at the answer. Jadi kalian tidak boleh mengeliminasi jawaban menjadi jawaban yang salah kalau belum kalian cocokkan ke soalnya. Pertama kalian analisis, lalu kalian lihat pilihan jawabannya. Do not spend too much time on structure question. Jadi jangan habiskan banyak waktu di structure question because your time is only 25 minutes. Waktu kalian hanya 25 menit. Nah, di dalam structure and expression ada beberapa materi yang perlu kalian kuasai. Jadi di dalam TOEFL test itu kalian harus menguasai basic grammar. Basic grammar itu bisa berupa you have to know the subject and the verb. Where the subject, where the verb, and where the object or the complement. Kalau kalian sudah paham ini, di dalam structure itu sudah tahu, oh berarti yang ini tidak ada subjeknya. Jawabannya saya harus mencari subjek. Atau di dalam pertanyaan ini tidak ada verbnya, berarti saya harus mencari pilihan yang berisi tentang verb. Seperti itu. Dan part of speech, tenses, modals, causative, conjunction, gerund and infinitive, active and passive participle, agreement. Agreement ini kalian harus tahu, misalnya conjunction apa yang digunakan, atau agreement misalnya kalau subjeknya plural, verbnya berarti harus plural juga. Berarti pakai apa? Nah, itu namanya agreement. And then passive voice, word order, dependent and independent clause, derivatives, conditional tenses, pronoun, dan possessive juga harus kalian pahami.
So before you do the structure and written expression, you have to master the grammar or the basic grammar. Kalian harus paham dulu basic grammarnya, antara lain yang saya sebutkan ini. Nah, ini adalah contoh dari pertanyaan yang ada di section kedua. Misalnya di dalam structure. Kalian lihat, ada empty or blank question over here. Blah, blah, blah. The second most common metal in earth crust and always occur in combination with other substances. Kita lihat di sini ada teks yang rumpang. Lalu, kita harus analisa apa yang dibutuhkan dari kalimat ini agar kalimat ini menjadi lengkap. Jika kita letakkan jawaban A, iron, maka kita harus mencari verb-nya di sini. Tidak ada verb. Langsung the second, artinya jawabannya bukan A. Kalau misalnya kita pilih C with iron, ini bukan subjek. Di depan harus subjek. Kalau kita pilih B, iron is, ada verb, ada subjek, ada verb-nya. Oke, kalimatnya complete. Kalau misalnya kita pilih D juga bukan. Di depannya ada artikel. So this is not the subject. So the best answer for this question is B. Jadi kalian harus mempunyai kemampuan untuk menganalisa soal, apa yang dibutuhkan soal di structure. Di dalam structure kalian harus menentukan jawaban yang benar. Kebalikannya di written expression, kalian harus mencari jawaban yang salah. Kita lihat soal yang kedua. Animals like frogs have waterproof skin that prevents they from drying out quickly in air, sun, or wind. Ada pilihan A, B, C, and D. Lalu kita lihat jawaban A. Have. Have ini sudah agreement dengan si subjek. Karena subjeknya ini plural, maka verbnya juga plural. Oke, A ini tidak error. B adalah connector. That ini bisa digunakan untuk people or things. So, B is not the error. Kita lihat jawabannya yang C. They. Remember, pronoun they ini untuk subjek, bukan objek. Sedangkan di sini posisinya adalah objek. Kalau pronoun objek itu bukan they, tapi apa? Nah, makanya kita harus tahu kira-kira errornya di mana. Ya. Jawabannya apa? Harusnya ini them, bukan they. Karena jawabannya adalah objek, posisinya bukan subjek. Ya. Oke. Sejauh ini saya harap sudah paham ya. Jadi kalian harus tahu strateginya, harus tahu instruksinya, dan grammar atau basic grammar yang kalian kuasai ketika kalian menjawab pertanyaan di section kedua. Oke, kita lanjut ke section ketiga, itu reading comprehension. Nah, di dalam section ketiga atau reading comprehension itu adalah tes mengukur kemampuan kalian memahami teks bacaan. Di dalam tes ini berupa passage, ada beberapa paragraf dalam satu passage-nya, dan beberapa soal di dalam satu passage-nya. Di dalam section ketiga atau reading comprehension, itu ada 50 pertanyaan untuk 55 menit. Artinya, untuk satu soal itu hanya ada waktu 1 sampai 1,5 menit. Sedangkan kalian disajikan dengan passage yang beberapa paragraf. Bagaimana memanfaatkan waktunya? Nanti saya akan beritahu strateginya. Reading comprehension question asks you to answer the information given in the reading passage. Jadi, pertanyaannya berupa informasi yang ada di passage-nya. Tidak akan jauh-jauh pertanyaannya, semua jawabannya ada di passage-nya. And you have to be familiar with the direction. Jadi harus paham instruksi yang ada di dalam reading comprehension. Do not spend too much time reading the passage. Jadi jangan baca terlalu lama reading passage-nya. Atau setiap paragrafnya. Jangan terlalu detail.
karena waktu kalian menjawab untuk 50 pertanyaan itu 1 sampai 1,5 menit. Do not worry about the unfamiliar topic. Jadi kalau misalnya kalian bukan dari anak IPA, terus passage-nya tentang science is okay, ya. Karena pertanyaannya juga ada dan jawabannya juga ada di passage. So, don't worry. Topiknya biasanya itu berupa informational subject, misalnya biography atau misalnya history, and then American study or history, literature, art, architecture, geology, and etc. Jadi biasanya topiknya seputar akademik, ya, teksnya berupa akademik dan formal. That's why ketika kalian ingin meningkatkan skor dalam section ketiga, reading comprehension, kalian harus banyak-banyak membaca teks akademik, misalnya jurnal atau berita atau koran-koran yang ada di dalam bentuk teks bahasa Inggris. And then vocabulary questions ask you to identify the meaning of vocabulary words in the reading passage. Jadi walaupun nanti ada pertanyaan tentang vocab, is okay, ya. Kalian akan melihat kira-kira pilihan jawabannya apa. Karena semuanya ada di dalam passage-nya. Karena biasanya vocabulary ini meaning-nya itu ada di sekitar sebelum atau sesudah word yang ditanyakan. Semuanya ada di sana, di passage-nya. Nah, ini adalah general strategis untuk reading. Di dalam reading itu ada 2 strategi yang bisa kalian gunakan. Ada namanya skim and scan. Why this is important strategy for you? Karena ini bisa menghemat waktu kalian. Kita lihat teknik skim. Skim ini adalah teknik untuk mencari general view of the text. Jadi kalau misalnya kalian mau mencari topik, mencari tema, itu menggunakan skim. Look for important information without reading the whole text. Jadi kalian tidak membaca semua teksnya, karena hanya general view. Semuanya dibaca secara cepat. Itu namanya skim. Review the text feature. Jadi kalian baca topik, subtopik, conclusion. Misalnya kalau baca jurnal itu hanya baca judulnya, resultnya apa, kesimpulannya apa. Nah itu namanya skim. So you can save your time. Kalian bisa menghemat waktu kalian menggunakan teknik skim ini. Read the first sentence of each paragraph. Caranya adalah membaca line pertama setiap paragraf dan line terakhir di setiap paragraf. Karena topik itu biasanya atau main idea itu biasanya berada di line pertama atau di line terakhir setiap paragraf. Karena di dalam reading itu kan ada berapa passage. Dalam satu passage itu biasanya berisi 2, 3, atau 4 paragraf. Nah, di dalam paragraf tersebut, di dalam line pertama dan line terakhir itu ada main idea dan topiknya. Nah, ketika menggunakan skim, kalian tidak perlu membaca line by line. Tidak perlu baca satu-satu, tapi kalian sudah tahu, oh kira-kira teksnya ini membahas tentang apa. Dan pertanyaannya itu menjawab misalnya untuk who, what, when, where, why, and how. Jadi kalian bisa menggunakan tentang siapa, tentang apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini menggunakan skim. Menjawab pertanyaan kalian tentang siapa nih, tentang apa teksnya. Menggunakan skim. Ada lagi namanya strateginya scan. Scan adalah ketika kalian membaca secara cepat untuk menemukan keyword atau detail information. Jadi kalau misalnya kalian harus mencari informasi tertentu dalam teks, itu menggunakan scan. Answer right there question. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan di dalam reading, biasanya contohnya nih, carilah kata di dalam line kelima, apa artinya misalnya. Nah itu menggunakan scan, karena kalian harus menggunakan keywordnya. Kata apa yang ditanyakan di line keberapa, itu menggunakan scan. Or you have to find a keyword or number the question. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu
kira-kira 1970 ini apa kejadiannya misalnya. Jadi kalian hanya menggunakan angka 1970 di dalam teksnya. So you use the keyword or number in the question. Move your eyes quickly across the text until you find the keyword or number. Jadi kalian membaca secara cepat menggunakan keywordnya. Karena yang kalian fokuskan itu hanya keywordnya saja. Yang kalian mau tahu itu informasi yang ada di keywordnya saja. Look for the answer for the keyword. Jadi kalau misalnya mau tahu jawabannya, kalian harus menggunakan keywordnya, lalu cari dalam teksnya. Nah, di dalam reading, skim and scan ini sangat berguna. Kalau misalnya kalian mencari topik atau misalnya main idea, kalian menggunakan strategi apa? Apakah skim, apakah scan? Kalau misalnya kalian harus mencari underline word or vocabulary atau pertanyaannya reverse to, itu menggunakan skim atau scan. Semoga ketika kalian sudah tahu strategi skim and scan, nanti di reading section kalian sudah bisa mengaplikasikannya. Nah, di dalam section 3 atau reading comprehension itu ada beberapa tipe pertanyaan yang ditanyakan. Atau di manakah letak pertanyaan tersebut. Sekarang kita lihat. Main idea. The answer can generally be determined by looking at first sentence of each paragraph. Jadi kalau misalnya pertanyaannya tentang main idea, maka biasanya atau umumnya jawabannya itu ditentukan dari line pertama dalam setiap paragraf. Nah, dalam setiap paragraf, kalian lihat, lalu kalian bisa simpulkan main idea-nya apa, atau topiknya apa. Jadi kalau misalnya pertanyaan tentang main idea, cari di first line. Lalu misalnya question-nya tentang stated detail question. Apa stated detail question? Piece of information in the passage can be restatement, express the meaning, but the words are not exactly the same. Jadi, stated detail question ini, kalian harus mencari informasi yang ada di passage, tapi ketika di pilihan jawabannya, itu word-nya berbeda. Isinya hanya restatement. Meaning-nya sama, tapi word-nya berbeda. Lalu ada lagi unstated detail question. Apa unstated detail question? You have to find the answer is not stated, or not mentioned, or not true. Jadi kalian harus mencari pilihan jawaban yang tidak disebutkan atau tidak benar. Kalau dalam bahasa Indonesia itu misalnya kalian harus mencari jawaban kecuali. Nah, ini disebut unstated detail question. Jadi dalam 4 pilihan jawaban, ada 1 jawaban yang benar, 3-nya salah. Atau misalnya 3-nya salah, 1-nya benar. Jadi kalian harus mencari yang 1 ini adalah yang tidak disebutkan atau tidak benar dalam teks tersebut. Implied detail question. Implied detail question, caranya adalah answer the question by draw conclusion from information that is given in the passage. Jadi kalian harus menyimpulkan sebuah kesimpulan berdasarkan passage-nya. Caranya sama, kalian lihat pilihan jawabannya yang manakah yang paling tepat mempresentasikan isi dari teks atau passage tersebut. Lalu ada lagi pertanyaan berupa vocabulary and context question. Kenapa disebut vocabulary and context question? Karena vocabulary ini kan perbendaharaan kata. Setiap orang punya vocabulary yang berbeda-beda. Disebut vocabulary and context question karena vocabnya ini yang diteskan atau ditanyakan meaningnya, semuanya ada di dalam passage-nya. So you have to find the meaning of difficult word or expression in the passage. Jadi kalian harus melihat dari pilihan jawabannya kira-kira yang manakah yang mempresentasikan meaning dari difficult word-nya atau vocab dari si passage-nya tersebut. Where question. Where question ini bentuk dari to determine where the information in the passage is found. Jadi misalnya pertanyaannya berupa di manakah informasi ini berada. Nanti pilihan jawabannya paragraf 1 ke 2, paragraf ketiga ke 4, atau misalnya di line 1 sampai ke 7, di line ketiga atau ke 4. Nah, di dalam reading comprehension ada namanya main idea, stated detail question, unstated detail question,
implied detail question, vocabulary, where question. Strategi yang digunakan itu ada 2, skim and scan. Caranya mengaplikasikannya dengan latihan. Latihan, latihan, dan latihan. Dengan latihan kalian tahu, oh kalau misalnya main idea, saya harus menggunakan skim atau scan. Kalau stated, saya menggunakan skim atau scan. So you have to be practice more and more. Tips and trick-nya. Oke. Jadi kalau misalnya kalian ingin meningkatkan nilai TOEFL kalian, pertama practice, practice, and practice. Kenapa? Karena untuk mengetahui pola soal kalian harus banyak latihan. Minimal itu kalian menyelesaikan 3 sampai 7 complete test. Jadi kalau misalnya kalian punya simulasi tes atau soal simulasi, saya sarankan mengerjakan 3 sampai 7 kali simulasi tes. Karena untuk ITP itu kan mahal ya, tesnya itu sekitar 500 sampai 550. Kalau kalian tidak latihan dulu sebelumnya, sayang sekali uangnya. Jadi lebih baik kalian latihan dulu di rumah, sudah bagus, sudah kira-kira sudah pas, boleh kalian ambil tesnya. Be prepared. Kenapa? Kalian harus sediakan waktu. That's why you have to make a study plan. Kalau misalnya kalian harus tes 1 bulan lagi, artinya kalian harus persiapan itu 3 bulan sebelum tanggal tes. Kalau misalnya tesnya bulan September, artinya 3 bulan sebelum bulan September itu kalian sudah harus latihan, sudah harus belajar grammar, dan sudah paham semua instruksi yang ada di TOEFL testnya. Make study plan juga, misalnya kalian punya waktu 2-3 jam dalam sehari. Targetnya 2-3 jam sehari, saya harus belajar TOEFL. Entah pagi, entah malam, atau sebelum tidur, is okay. Karena belajar TOEFL sekarang nggak harus pakai buku. Semuanya ada di Google, atau kalian bisa download app, bisa kalian coba. Jadi sediakan waktu 2-3 jam dalam sehari untuk belajar TOEFL. Apalagi kalau misalnya kalian basic grammar-nya itu fondasinya belum kuat, so you have to be prepared. Find mentor. Jadi kalian harus mencari mentor. Tidak harus guru, tidak harus les, kalian juga bisa belajar dengan teman-teman kalian yang menurut kalian sudah lebih paham atau punya nilai TOEFL yang lebih dari kalian. Bisa belajar bareng-bareng. Know all the direction. Seperti yang saya bilang tadi, kalian harus paham semua instruksi yang ada di tes. Misalnya di listening, kita simpulkan lagi ya. Di listening ada 3 part. Part A itu kalian harus fokus ke second line. Part B itu kalian harus fokus ke line pertama dan antisipasi soalnya. Part C fokus ke line pertama dan antisipasi pertanyaan yang berisi 5W 1H. Kalau di section 2 structure dan written expression, direction-nya kalau di structure cari jawaban yang benar, kalau di written expression cari jawaban yang salah. Lalu di section ketiga, manfaatkan, mencari atau menggunakan strategi skim and scan untuk setiap pola pertanyaan. Oke, time is not enemy. Artinya, waktu itu bukan musuh kalian. Kalau di structure itu ada 25 menit waktunya. Kenapa dibilang time is not enemy? Karena kalian harus berteman dengan waktu. Kalian tahu memanfaatkan waktunya, bagaimana cara menggunakan strateginya agar menghemat waktunya. Focus on grammar and vocabulary. Why? Karena di setiap section, baik section 1, section 2, or section 3, semuanya ada grammar-nya, ada vocabulary-nya. That's why you have to learn new words every day. Kalian harus banyak-banyak belajar tentang tenses, tentang grammar, dan menambah kosakata baru setiap hari. Caranya, boleh mendengarkan lagu dalam bahasa Inggris, atau menonton YouTube yang dalam bahasa Inggris, atau berita, dan biasakan
telinga kalian mendengarkan percakapan dalam bahasa Inggris? Oke, saya rasa tips dan trik ini akan berhasil jika dilakukan. Berikutnya, saya akan memberikan rekomendasi buku-buku yang bisa kalian gunakan untuk meningkatkan nilai TOEFL kalian. Oke, ada Longman Preparation, atau bisa beli buku dari ITS, bisa pakai buku Barron, bisa pakai buku Cliff, atau bisa pakai Bank Soal dan Strategi TOEFL by Tim Master Educa. Kenapa? Karena dari buku ini penjelasannya bahasa Indonesia dan detail pertanyaan-pertanyaannya. Untuk yang Longman, Barron, atau Cliff ini instruction dan penjelasannya semuanya dalam bahasa Inggris. So it depend on you mau yang pakai instruksi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Semuanya sudah lengkap dan audionya juga sudah jelas. Tips saya ketika memilih buku TOEFL, usahakan audionya itu yang berbicara adalah native. Kalau misalnya yang berbicara bukan native, jangan dipilih, nggak usah dibeli. This one adalah English Proficiency Traits. Jadi, kalau misalnya kalian mau tahu nih, kira-kira sekarang ini nilai TOEFL saya berapa sih, atau kemampuan bahasa Inggris saya berapa, kalian bisa tes kemampuan kalian di dalam sini, ada namanya EFSET, British Council, or Cambridge. Nanti di sini ada hasilnya, lalu bisa dikonversikan. Misalnya, kalau kalian nilainya di EFSET ini B2 misalnya. Artinya kalau di TOEFL atau ITP dikonversikan berapa ratus nilainya. Atau di IELTS-nya nilainya berapa, 6, apa 7, atau 5. Ya. Oke, thank you, and good luck untuk semuanya. Oke. Bagaimana, Sudah Kak? selesai? Sudah selesai pemaparannya. Alhamdulillah. Baik, oke Kak Novia. Mungkin sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya Kak. Boleh. Nah, kepada teman-teman semua nih, jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja tulis di room chat kita kali ini. Nah, sebelumnya Kak, aku sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya, aku ingin bertanya Kak. Boleh. Bagaimana, lebih ke trik belajarnya sih Kak. Nah, bagaimana sih cara Kakak mengatur belajar Kakak, khususnya dalam mempersiapkan tes TOEFL sendiri Kak? Karena jujur, aku tuh agak gimana ya Kak tentang belajar bahasa Inggris itu. Soalnya agak rumit bagi aku gitu Kak. Mungkin ada cara efektifnya gitu Kak. Oke. Mungkin balik lagi ke cara belajarnya masing-masing ya. Ada orang yang tipe belajarnya audio, ada yang visual, dan ini terlihat dari hasil tesnya. Jadi misalnya kalau kalian sudah pernah ambil tes dan kalian lihat misalnya reading kalian kurang, artinya kalian harus menambahkan atau banyak latihan di reading. Nah, di reading ini sendiri kalian harus punya target, misalnya dalam 1 bulan ini saya mau latihan reading, TOEFL reading, dan targetnya harus benar sekian. Nanti bulan berikutnya target saya di structure. Lalu misalnya karena kalian tipenya audio, boleh diterakhirkan listening, karena ini ada tipe pembelajar kalian dan kalian banyak keuntungan di sini, kalian bisa menjawab pertanyaan di listening dengan mudah. Jadi kalian harus punya study plan, misalnya bulan pertama reading, bulan kedua structure, bulan ketiganya listening. Seperti itu. Lalu nih Kak, kan yang kita ketahui kan ada TOEFL dan IELTS ya kayak. Itu bedanya apa Kak? Oke. Jadi di dalam tes TOEFL sendiri itu ada ITP dan IELTS ya. Nah, kalau IELTS itu yang diujikan berbeda dengan ITP. Kalau ITP kan hanya ada 3 skill yang diujikan, listening, structure, and reading. Tapi kalau IELTS itu yang diujikan ada 4, ditambahkan speaking dan writing juga. Writing-nya berbeda dengan yang ada di ITP. Writing-nya itu kita harus
interpretasikan chart atau sebuah diagram yang ada di tes, lalu kita ceritakan dalam bentuk written test, namanya written test. Perbedaannya seperti itu, dan perbedaannya lagi adalah nilainya. Kalau skor nilai di ITP itu berupa 331 sampai 677. Nah, kalau di IELTS itu berupa nilai satuan. Yang paling tinggi itu 9,0. Yang paling rendahnya. Jadi kalau di dalam IELTS dan TOEFL tidak ada yang namanya lulus atau tidak lulus, itu tergantung di perfect score kita. Kalau misalnya saya ngerasa udah 600 sudah perfect nih buat saya, artinya saya sudah lulus. Atau misalnya perfect score buat saya karena di mau wisuda 500 aja deh, berarti kan itu udah perfect score bagi kita. Itu tidak ada lulus atau tidak lulus bagi kita. Perbedaannya hanya di requirement institusinya. Berarti kalau IELTS itu Kak bisa nilainya bisa digunakan ke seluruh dunia gitu Kak? Apa kan kalau TOEFL ini kan cuma di beberapa institusi gitu kan Kak. Nah, kalau dengan IELTS gimana Kak? Kalau IELTS itu bisa digunakan di seluruh negara atau tergantung beasiswanya. Kenapa IELTS ini hanya diterima di Amerika? Karena ada speakingnya. Sedangkan ITP di Asia. Karena kan speakingnya tesnya itu kan kita harus banyak rubrik yang harus dinilai. Makanya IELTS ini lebih bisa diterima di seluruh negara karena yang diteskan itu ada 4 kemampuan bahasa atau 4 skill. Sedangkan ITP ini hanya 3 skill yang diketahui oleh si institusi penerimanya. Jadi misalnya ITP dia tidak tahu nih kemampuan speaking kita gimana, tapi kalau IELTS sudah ada seperti itu. Oh seperti itu. Baik nih Kak, sudah ada satu orang penanya. Aku bacakan ya Kak ya. Kak, aku kan baca artikel dari Google ya. Nah itu ada 3 macam tes TOEFL. Ada international TOEFL test, institutional TOEFL test, dan TOEFL like test. Nah, perbedaan dari ketiga macam tersebut apa ya, Kak? Nah, jadi memang ada 3 macam ya jadi ada 3 produk atau 3 macam tipe produk yang dari ITS. Biasanya sih yang banyak dipakai itu adalah ITP dan TOEFL test. Perbedaannya kenapa? Ada ITP dan TOEFL. Kalau TOEFL itu kan biayanya lebih mahal. Makanya setiap institusi itu bisa minta franchise atau lisensi dari ITS untuk melakukan tes bahasa Inggris. Disebut ITP, seperti itu. Bedanya untuk ITP dan TOEFL ITS atau TOEFL International, biasanya di TOEFL International itu juga diminta tes lain namanya written test, tes tertulis yang seperti IELTS tadi, tapi tidak ada speakingnya. Kalau ITP tidak ada written-nya, hanya writing expression saja. Dan harganya ITP lebih murah, biasanya sekitar 3,5 sampai 500. Kalau TOEFL itu di atas 1 juta. Nah, TOEFL like test ini adalah TOEFL semi tidak resmi lah ya, mungkin. Jadi misalnya TOEFL like ini disebut atau biasanya dikenal dengan TOEFL prediction. Jadi dalam universitas bisa mengadakan TOEFL like atau TOEFL prediction ini, tapi penerimaan untuk hasil tesnya ini tergantung institusinya. Jadi misalnya hanya untuk di Unsri saja yang boleh TOEFL prediction, tapi kalau untuk keluar Unsri tidak boleh. Atau misalnya UNJ ada TOEFL prediction, UNJ bisa menerima hasil itu, tapi kalau ke universitas lain tidak ada karena hanya berupa TOEFL prediction. Nah, seperti itu. Baik. Ini ada pertanyaan lagi Kak dari Fitri Mutiara Dewi. Kak Fia, saya ingin bertanya, jika pada reading section maaf Kak, pertanyaannya hilang Kak. Oke, jika pada reading section kita masih belum paham maksud dari wacana itu ya. Iya. Oke, jadi misalnya kita belum paham wacana tersebut, dari strateginya adalah baca soalnya. Jadi kalau kita tidak paham
passage-nya atau whole text-nya, baca soalnya, lalu apa yang diminta dari si soalnya. Karena kan dalam satu passage itu kan ada 3 sampai 4 pertanyaan dan semuanya itu berbeda-beda pertanyaannya. Mungkin hanya satu minta yang tentang wacana. Mungkin 3, 4, 5-nya mintanya tentang vocabulary atau main idea. Bagaimana cara mengetahui wacana itu apa? Dengan cara menggunakan skim tadi. Lihat first line-nya apa. Jadi line pertama, kalian lihat baris pertama itu dia menyebutkan tentang apa. Artinya line pertama itu adalah topik. Lalu di baris-baris berikutnya menjelaskan topiknya apa yang akan dijelaskannya. Misalnya dia bilang mau menjelaskan tentang definisi dari suatu ilmu. Nah, main idea-nya berarti yang ada di setelah si topik tersebut. Kalau untuk mengerti wacana itu ada strateginya lagi, ada latihannya lagi sih. Misalnya bagaimana cara menentukan topik dan cara menentukan main idea. Jadi intinya tuh kita harus banyak belajar ya Kak ya, latihan juga. Ya, kalau untuk reading itu kita harus banyak-banyak latihan menggunakan strategi skim dan scan dan juga tahu bentuk-bentuk soalnya apa. Karena setiap soal itu mungkin kata-katanya berubah atau beda tapi tujuannya tetap sama. Misalnya tetap menanyakan main idea tapi kata-katanya bukan main idea misalnya, atau discuss seperti itu. Oke, baik. Bagaimana teman-teman? Masih ada yang ingin bertanya kah? Silakan langsung saja tulis di room chat ya. Lalu dari aku lagi deh Kak Fia. Boleh. Kan waktu itu kan aku pernah ikut skill academy yang dari Ruang Guru Kak. Nah, itu dibahas tentang TOEFL. Nah, kalau tidak salah itu di sana tuh disebutkan nanti ada tes kita berupa menulis teks, bukan menulis teks seperti esai gitu ya Kak? Ya, apakah betul Kak? Itu biasanya national atau IELTS kita diminta untuk menuliskan essay. Nah, kira-kira ada triksnya nggak Kak itu biar apa namanya supaya penulisan esai kita tuh efektif dan bagus gitu Kak. Biasanya dinilainya dari segi apanya gitu Kak? Untuk writing dan speaking test itu pasti ada rubriknya. Kalau untuk penulisan essay itu latihannya adalah kita harus bisa mengetahui dan memahami bentuk dari essay sendiri. Misalnya dalam essay itu ada namanya introduction, body, and conclusion. Nah, dalam introduction apa yang harus kita tuliskan? Terus misalnya body-nya apa yang harus kita jelaskan dari introduction-nya, lalu menulis conclusion-nya seperti apa. Dan kata-kata misalnya connector atau conjunction apa yang digunakan. Kalau untuk menulis kita harus memahami bentuk dari essay-nya sendiri dahulu. Misalnya kerangka tulisannya itu seperti apa sih essay? Kalau kita sudah paham kerangkanya, baru kita belajar lagi ke tata bahasaan yang ada di dalam essay. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin sudah cukup Kak materi kita kali ini. Terima kasih kepada Kak Novia atas penjelasan, atas ilmunya. Sangat bermanfaat sekali bagi kami. Semoga di lain kesempatan Kak pemaparan materi dari Kavia ini bisa disimpulkan kalau TOEFL ITP itu salah satu TOEFL ITP itu salah satu tes yang dikeluarkan oleh English Testing System khusus untuk wilayah Asia. Nah,
skornya itu bersifat institusional, seluruh dunia, TOEFL ITP masih bisa digunakan sebagai persyaratan beasiswa tertentu seperti LPDP, DAAD, Australian Award, dan lain-lain. Nah, cara memperoleh nilai dengan banyak latihan soal, perhatikan tiap-tiap soal, baik itu listening, written, and structure comprehension, ataupun reading. Nah, caranya untuk mendapatkan nilai yang baik, yaitu tentunya kita harus banyak belajar. Terus kita juga harus bisa nih menganalisis soal dengan melihat jawaban, terus jangan banyak-banyak buang waktu di soal yang sulit, cari soal yang mudah terlebih dahulu untuk dikerjakan. Perbanyak latihan grammar, listening, reading, dan juga perlu dicari tahu artinya permasalahannya juga, dan juga penyelesaiannya. Lalu ada juga strategi dalam reading tertentu, yaitu ada STEAM dan juga SCAN. Nah, tips dan triknya itu perbanyak latihan, persiapkan materi tes, membuat rencana belajar, mencari mentor, belajar kata baru setiap hari, dan juga memahami setiap perintah pengerjaannya. Seperti itu. Terima kasih Kak Fia. Oh ya, untuk sesi sekarang yaitu sesi foto bersama ya teman-teman. Tolong dihidupkan kameranya. Yuk kita foto yuk. Teman-teman yang menggunakan laptop mungkin bisa langsung di screenshot. Gimana? Yuk, 1, 2. Oke. Terima kasih Kak Fia. Sama-sama. Selamat sore. Sampai jumpa kembali. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kelas sekolah dedikasi kali ini. Pesan dari saya, jangan pernah bosan untuk terus belajar, karena sejatinya masa depan itu ada di tangan kita. Lalu jangan pernah bosan untuk mendedikasikan diri kita untuk negeri. Oke, baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman-teman boleh keluar dari room chat.